Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan semangat mengikuti pembahasan Zoom hari ini sampai selesai. Sebelum memulai pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, alhamdulillah. Semoga pembahasan hari ini lancar sampai selesai dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik anak-anak, Bu Alisa akan share PowerPoint ya anak-anak ya. Nanti jika ada yang belum paham tentang materi yang Bu Alisa jelaskan, nanti bisa bertanya di akhir pembahasan ya. Ya. Nah, Bu Alisa share screen terlebih dahulu, ini sebentar proses. Anak-anak terlihat PowerPoint yang ditampilkan Bu Alisa? Kelihatan enggak? Masih loading Bu Alisa. Oh ya sudah. Tunggu sebentar ya, mungkin masih proses ya. Nah, ada yang sudah terlihat PowerPoint-nya Bu Alisa? Sudah. Nah, alhamdulillah. Nah, silakan disimak dengan baik ya. Kita akan belajar tentang persiapan PTS semester genap, muatan pembelajaran PKN. Anak-anak dengar suara Bu Alisa? Nah, ya alhamdulillah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengamalan sila Pancasila yang mungkin anak-anak masih bingung membedakan antara sila kedua dan sila ketiga hingga sila kelima. Nah, anak-anak coba dicermati ya. Kita akan lanjut ke soal terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama. Nah, menolong merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik. A ke 1, B kedua, C ketiga. Nah, coba anak-anak dijawab terlebih dahulu. Ini kira-kira soal ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa ya? Ada yang tahu? Kedua. Nah, itu pintar sekali. Ya, benar sekali. Ada jawaban lain? Tidak ya. Menolong ini merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Benar sekali. Nah, kita lihat di sini ada 10 butir-butir Pancasila sila kedua. Nah, di sini ada mengakui perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabat, mengakui persamaan derajat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ada pertanyaan, Bu, mengapa sikap menolong ini merupakan pengamalan Pancasila kedua? Nah, di butir sila Pancasila kedua, nah, di sini ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini ada kegiatan kemanusiaan, ini merupakan ya butir sila Pancasila yang kedua. Contohnya apa saja kegiatan kemanusiaan? Ya menolong, kemudian ada menolong teman yang terkena musibah, memberikan bantuan, nah dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah sila kedua ya Nana. Nah, ingat-ingat ya Nana, jika ada pertanyaan seperti ini, nah, jawabannya adalah sila kedua. Next ya, anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelum itu, kita simak terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada yang mengerti? Ini merupakan simbol dari sila keberapa ya? Kedua. Ini gambarnya apa, anak-anak? Rantai. Gambarnya rantai emas. Pintar sekali, gambarnya rantai emas. Nah, gambarnya rantai emas merupakan simbol sila Pancasila yang kedua. Bunyinya apa, anak-anak?
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pinter sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bunyi sila kedua. Jadi anak-anak harus hafal ya anak-anak. Kadang-kadang di ujian sebelumnya, anak-anak kurang menulisnya, tidak lengkap hanya kemanusiaan saja. Padahal di situ harus menuliskan bunyi sila kedua. Harus ditulis secara lengkap. Nah, kemudian pengamalannya, ini anak-anak perlu memahami ya, pengamalan sila kedua itu ada pertama, menjenguk teman yang sakit, ini merupakan sila kedua, yang berhubungan dengan kemanusiaan. Yang kedua, ada menolong teman yang terkena musibah. Jadi nanti anak-anak kalau menemui soal menolong teman yang terkena musibah merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, kalian bisa menjawab sila kedua. Lambangnya apa? Lambangnya rantai emas. Nah, seperti itu. Nah, ada yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, seperti ini. Ini ada gambar. Misalkan ada pertanyaan yang gambarnya seperti ini. Ini merupakan sila keberapa ya? Nah, anak-anak bisa menjawab sila kedua. Seperti ini. Nah, sila kedua ini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang masih bingung? Enggak. Nah, sudah paham ya? Nah, kalian lihat ada kata kuncinya menjenguk, menolong. Nah, itu termasuk sila kedua. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, next selanjutnya, ini ada soal, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar, nih, misalkan gambar Pak Beni memberikan bantuan kepada ya penduduk yang terkena musibah. Nah, ini ada pertanyaan lagi di bawahnya. Gambar tersebut merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang berbunyi titik-titik. Nah, anak-anak jangan bingung kalau seperti ini. Nah, ini kira-kira kita tentukan dulu sila keberapa kalau gambar ini. Sila keberapa, anak-anak? Sila kedua. Nah, setelah menentukan sila kedua, kita bisa menjawab soal ini. Nah, bunyinya apa sila kedua? Yaitu Kemanusiaan. ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, ingat ya, pintar semuanya, sudah paham. Next. Ya, Nana. Nah, kita next ke selanjutnya. Nah, ini yang kemarin dikerjakan, tapi anak-anak harus memahami ya. Coba kita simak ya soal yang seperti ini. Sebelum pelajaran dimulai, di kelas 2, Beni dan teman-teman selalu melaksanakan doa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sikap yang dilakukan Beni dan teman-teman merupakan penerapan Pancasila sila keberapa? Titik-titik. Satu. Oh, pintar semua. Berarti jawabannya banyak yang benar ya, Nana, tadi malam. Nah, pintar semuanya. Sila ke-1. Nah, Nana bisa melihat di sini ada kata kuncinya. Doa bersama. Ada kata kuncinya berdoa. Nah, itu doa. ya pintar anak-anak. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, nah kalian lihat kata kuncinya, ada kata kuncinya berdoa, beribadah, itu merupakan sila ke-1. Ini ada kata kuncinya kedua. Ya. Nah, next ya, kalau sila pertama anak-anak sudah paham ya. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat tentang sila pertama. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sila itu ada 5. Yang pertama, ada kata kuncinya beribadah. Kemudian yang kedua berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang keempat menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, ini termasuk pengamalan sila pertama. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dibalik ya, sebutkan 3 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, Nana harus menyebutkan 3. Nah, bisa menyebutkan beribadah dengan rajin, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Paham, Nana? Nah, sudah paham semuanya? Pintar semuanya. Nah, ini ada gambar contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di sini ada beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, di sini ada berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, menuntut ilmu agama, berbakti kepada orang tua, berteman dengan pemeluk agama lain. Nah,
Nah, itu termasuk sila pertama Pancasila. Anak-anak, jika nanti ada soal, misalkan ada salah satu gambar ini muncul di soal PTS, nah, anak-anak lihat soalnya. Nah, gambar itu merupakan contoh sikap pengamalan sila keberapa. Kalau ada gambarnya berdoa, nah itu termasuk sila pertama. Sama. Ya, pinter semuanya. Ya. Nah, next ya, anak-anak. Kita lanjut sila pertama, sudah paham ya? Ya. Nah, ya anak-anak, coret-coretnya ya dihilangkan dulu. Jangan coret-coret dulu. Nanti tidak terlihat. Ini loh coret-coret ini. Ya. Boleh. Nah, coretnya Bu Alisa hapus dulu. Nah, sudah terhapus. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini ada soal lambang di bawah ini merupakan lambang dari Pancasila sila keberapa titik-titik. Nah, ini lambang sila keberapa ya, Nana? Ketiga. Ketiga. Ya, pinter semuanya. Ini gambarnya apa, anak-anak? Namanya apa ini? Pohon beringin. Ya, pinter sekali. Nah, ini sila ketiga. Nah, jadi ini lambang sila ketiga. Bunyinya apa, anak-anak? Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, pinter-pinter semuanya. Anak hebat kelas 2 sudah bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, anak-anak tidak cukup menghafal hanya lambang sila ketiga saja. Anak-anak harus menghafal lambang sila yang lainnya. Nah, seperti ini. Gambar bintang, ini sila ke-1 ya, sila pertama. Kadang-kadang anak-anak terbalik ya, antara sila kedua dan ketiga. Nah, ini ya, kalau kedua ini rantai emas. Kalau sila ketiga pohon beringin. Sila keempat apa ini anak-anak? Lambangnya? Yang sila kelima apa anak-anak? Pada dan kapas. Wah, pintar semuanya. Sudah hebat semuanya. Nah, itu dihafalkan anak-anak. Nah, gambarnya juga harus hafal. Nah, nanti kalau ada soal, nah, misalkan ada gambarnya rantai emas, ini sila keberapa? Nah, anak-anak bisa menyebutkan sila kedua. Nah, masing-masing ini harus hafal anak-anak. Next, ya anak-anak. Ya. Nah, ini sudah ada sila ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Ini sudah ada silanya. Ini gambarnya anak sedang melakukan apa, anak-anak? Melaksanakan apa? Kibaran bendera. Upacara bendera. Nah, Kibaran bendera. ini sila keberapa, anak-anak? Upacara bendera? Tiga. Iya, punya sila ketiga. Nah, gambar tersebut adalah pengamalan Pancasila yang bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pintar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Ya, sila ketiga ini termasuk upacara bendera, ya. Nah, ini lambangnya sila ketiga. Nah, ini anak-anak perlu memahami bahwa ini ada pengamalan sila ketiga. Yang pertama ada rela berkorban. Yang kedua cinta tanah air. Yang ketiga ada bekerja sama, membersihkan kelas. Yang keempat mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kelima bangga terhadap produk buatan Indonesia. Yang keenam menghormati dan menghargai suku, adat, dan budaya. Nah, anak-anak, ini termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, nanti kalau anak-anak diminta untuk sebutkan 3 pengamalan sila ketiga Pancasila, kalian bisa menuliskan yang pendek-pendek saja, ini boleh. Rela berkorban, cinta tanah air, nah, bekerja sama, membersihkan kelas, atau mengikuti upacara bendera. Nah, itu termasuk sila ketiga. Nah, sila ketiga ya, jangan sila kelima ini karena ada bekerja sama.
Nah, sebentar. Nah, kita lanjut ya. Sila ketiga ada yang ditanyakan anak-anak? Mas, ada yang masih bingung? Pak, tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan pelaksanaan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam lingkungan sekolah terlihat dalam A. Menjenguk teman yang sakit, B. Memilih ketua kelas, C. Membantu pengemis. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat anak-anak? Milih ketua kelas. Milih ketua kelas. Ya, pinter semuanya, hebat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Memilih ketua kelas. Nah, mengapa jawaban yang tepat memilih ketua kelas? Nah, ini berhubungan dengan musyawarah anak-anak. Nah, coba kita lihat butir-butir pengamalan sila keempat. Di sini ada sebagai warga negara, manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban sama. Tidak boleh memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah. Nah, contoh dari musyawarah ini adalah memilih ketua kelas. Nah, itu anak-anak ya. Nah, coba kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, ini kira-kira lambang sila keberapa anak-anak? 4 ya. Kepala banteng. Sila keempat kepala banteng. Coba kita simak bunyi sila keempat. Apa anak-anak bunyinya? Perwakilan. Ya, pinter semua. Nah, ini ya, panjang. Ini sila yang bunyinya paling panjang. Ya, ini ada yang boleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Anak biasanya kalau pagi ya, sebelum pembelajaran ini ya, mengucapkan sila Pancasila. Nah, ini harus hafal. Nah, nanti bergantian. Kalau waktu PTMT ya anak-anak ya, biasanya ya bunyi sila 1 sampai 5. Harus hafal. Nah, pengamalannya bagaimana? Apa saja pengamalannya? Nah, di sini ada pengamalan yang pertama, ada musyawarah. Kemudian yang kedua berdiskusi. 3, memberikan kesempatan semua anggota untuk tampil di depan kelas maksudnya ya. Nah, kemudian ada tidak memaksakan kehendak diri sendiri terhadap orang lain. Ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ini ya. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada contoh kegiatan bermusyawarah sesuai pengamalan sila keempat. Ya. Nah, ini juga ada yang masuk. Nah, contohnya apa saja? Kalian lihat di gambar ini. Nah, di sini ada gambarnya contoh musyawarah apa saja, yaitu memilih ketua kelas, memilih ketua regu, kemudian pemilihan RT, kemudian di sini terlihat. Ya. Kenapa? Ya. Itu yang bawahnya pemilihan ketua kelas sama pemilihan ketua regu itu tulisan bawahnya tidak terlihat. Tulisan bawahnya tidak terlihat. Oh ya, mungkin di agak ngeblur ya. Coba nanti Bu Ali kirimi gambarnya ya yang terlihat jelas. Oh, gambarnya yang kurang jelas. Oh ya, nanti Bu Alisa perbesar ya di slide selanjutnya. Karena di sini memang agak ngeblur ya anak-anak ya. Nanti Bu Alisa lebih diperjelas lagi nanti ya. Anak-anak nih. Ya, nanti gambarnya jika ada gambar seperti ini, ya misalkan gambar anak-anak memilih ketua kelas. Nah, kemudian memilih ketua regu, memilih ketua RT, kemudian ada gambar seperti ini merupakan kegiatan musyawarah, termasuk sila keempat. Nah, itu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang masih belum paham? Sudah ya. Nanti kalau ujian pasti dapat 100 semua ya anak-anak ya. Harus bisa ya. Next ya.
ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal lagi. Nah, ibu memberi uang kepada Siti. Siti menabung uang dari ibu. Sikap Siti menunjukkan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke titik-titik. A ketiga, B keempat, C kelima. Sila keberapa anak-anak? Kelima. Itu pintar sekali. Sudah jawabannya benar. Sila kelima. Hebat. Nah, ada kata sederhana dan berhemat. Itu sila Ya. kelima. Sila kelima itu ada siapa? Seno ya itu ya. Ya, sila kelima. Benar sekali. Nah, ini sudah ada yang menyilang. Boleh. Jadi ini dibuktikan dengan ada kata-katanya menabung. Nah, kalau ada kata kuncinya menabung, Aku nggak bisa. nah, menabung ini berarti sila kelima anak-anak. Ya, menabung itu berarti berhemat, tidak melakukan pemborosan. Nah, ya, coba kita ini sila keempat nih, sila kelima ya. Nah, nah coba ini di sini ada lambang sila. Sila keberapa anak-anak ini ya? Sila kelima, pintar sekali. Ini gambarnya apa anak-anak? Padi dan kapas. Ya. Biasanya anak disuruh menyebutkan untuk menuliskan gambarnya. Apa nama gambarnya? Masih padi saja. Ini padi dan kapas. Ya. Ini gambarnya. Coba kita next ya. Bunyinya sila kelima apa anak-anak? Pilihan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pintar. Ada yang masih, ya itu keras sekali, berarti semangat sekali ya menyebutkan sila kelima. Nah, berarti sudah hafal. Nah, di sini ada pengamalan sila kelima Pancasila, anak-anak. Yang pertama, rajin belajar dan bekerja keras. Itu termasuk sila kelima. Ada adil. Nah, ini adil ini artinya banyak sekali anak-anak. Ya, nanti Bu Alisa jelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada yang ketiga, hidup hemat. Nah, hidup hemat ini apa saja? Yaitu menghemat energi, tidak melakukan pemborosan, menabung. Nah, itu termasuk sila kelima. Nah, jadi anak-anak kalau diminta untuk menyebutkan, nah, sebutkan 3 contoh pengamalan sila kelima. Nah, kalian bisa menyebutkan ini, 3 ini. Rajin belajar, adil, hidup hemat. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan ada kata-kata hidup hemat, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Kalian bisa menyebutkan sila kelima. Ya. Nah, dari sila kelima ini ada yang masih bingung? Ada yang belum paham? Sudah jelas? Nah, paham semua ya. Nah, coba kita ke selanjutnya. Nah, ini ada gambar anak-anak ya. Ada gambar apa ya? Kira-kira. Nah, di sini ada tulisannya. Apakah sikap anak pada gambar berikut sudah menerapkan sila Pancasila kelima? Sudah menerapkan sila kelima atau belum anak-anak? Bukan. Belum ya? Belum menerapkan ya? Ada yang bisa mengapa belum menerapkan sila kelima? Nah, ini sudah ada yang dilingkari. Di sini ada kipas anginnya menyala. Nah, pintar sekali, enggak apa-apa. Di sini lampunya juga menyala, TV-nya menyala, keran airnya menyala, radionya juga menyala. Nah, kira-kira ini hidup hemat atau boros ya anak-anak? Kalau misalkan seperti ini. Termasuk menghemat energi atau tidak? Anak-anak? Tidak menghemat energi ya anak-anak ya. Ya, berarti ini bukan termasuk sila kelima. Karena belum menghemat energi ya anak-anak. Ya. Nah, dari sini coba kita hapus dulu ya. Nah, sudah. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada sikap adil. Tadi kan Bu Alisa mau menjelaskan. Nah, sikap adil itu sila kelima. Nah, apa saja ya sikap adil itu? Nah, misalkan seperti ini.
Contohnya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Nah, ketua harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil. Nah, sikap adil adalah membagi tugas secara merata. Nah, anak-anak, jika anak-anak ada di sekolah, di kelas, nah, ada tugas kelompok, anak-anak harus membagi secara adil tugasnya. Kemudian, nah, pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Nah, di sini ada ya tulisannya sikap adil merupakan pengamalan sila kelima ya. Anak-anak diingat-ingat ya. Sila keberapa sikap adil? Sila ke? 5 ya. Nah, di sini perhatikan dan simak dengan baik contoh sikap adil terhadap teman berikut ini. Yang pertama, adil itu apa saja ya? Ya, contohnya berbagi makanan dengan teman itu harus adil ya. Berbagi makanan dengan adiknya juga harus adil. Kemudian 2, membagi tugas seimbang dalam kegiatan berkelompok. Nah, ini termasuk contoh sikap adil anak-anak. Nah, nomor 3, mampu memperlihatkan. Nah, ini ada lanjutannya, mampu perlihatkan atau mainan kesukaan kepada semua teman. Jadi teman-temannya juga diperlihatkan, tidak hanya satu teman saja. Nah, yang kelima, tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Jadi harus adil ketika bermain. Nah, itu termasuk sila kelima. Mendengarkan dan menghargai setiap pendapat anggota kelompok. Nah, itu saja. Nah, sudah sila ke-1 sampai ke-5 sudah selesai kita bahas. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Nah, sudah siap PTS semua ya anak-anak ya? Sudah. Ya. Siap. Sudah siap PTS? Nah, ini ada nanti Bu Alisa bagikan filenya, nanti bisa dipelajari berulang-ulang. Jadi nanti pengamalan sila Pancasila ini tidak hanya di kelas 2, sampai kelas 4, 5, 6 itu masih digunakan, masih keluar ya. Jadi anak-anak diingat-ingat ya. Ada yang masih bingung tentang pengamalan sila? Tidak ada, Bu. Jadi nanti kalau PTS nilainya 100 semua ya. Tunjukkan ke Bu Alisa ya. Kalau nilainya bagus-bagus, nah pinter-pinter semuanya. Ya nanti kalau ada soal dibolak-balik, kalian masih tetap bisa menjawab dengan benar. Nah, itu ya harapan Bu Alisa. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, Tidak ada. kalau tidak ada, ini Bu Alisa stop share. Nah, kita kembali ke Zoom meeting-nya. Nah, ini banyak sekali ya. Alhamdulillah banyak yang mengikuti. Banyak yang mengikuti, Alhamdulillah. Nah, semoga bermanfaat ya Zoom hari ini. Kapan, Bu? Ya, ada pertanyaan? PTS-nya kapan? Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 Maret. Ya. Anak-anak kurang berapa hari lagi ini? Kurang hari ini dan besok belajarnya. Ayo semangat lagi belajarnya, ya. Ini anak-anak dari ini ada yang dari bukan dari Kesatrian 1? Ada yang di luar Kesatrian 1? Sekolahnya di SDN Kesatrian 1 semua ya ini ya? Ya, ini anak-anak hebat semuanya. Iya. Ayo yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan. Kalau Ada pertanyaan? kalau ada kelas lain ada pembobolan kan? Tidak ya. Di sini kita belajar bersama ya. Ya. Oke, nah, di situ ada Bu Guru kelas 2. Kelas 2A, Bu Umi. Nah, di situ ada. Jadi di sini tidak hanya Bu Alisa, di sini kita belajar bersama ya. Ada Bu Guru kelas 2A, 2C di sini ya. Silakan anak-anak jika ada kesulitan terkait pembelajaran bisa ditanyakan ya. Nah, jawaban ujian Harus ketemu lagi. nah,
Ini ada Queen, ada Ahmad Aufar, halo. Di sini ada Daren, Farhan, Novi, ada Rido, ada Naila, ya banyak sekali teman-temannya ya. Di sini anak-anak tidak hanya belajar, tapi bisa bertemu dengan teman-teman dari kelas lain. Jadi banyak temannya ya. Ya. Jadi banyak temannya. Apa? Ini ya. Ini buat aplikasi. Nah, dari sini jika tidak ada pertanyaan, ya. Jika mau menyapa teman-temannya, boleh menyapa teman-temannya. Saya Farid. Hai teman-teman. Nah, itu ya. Hai teman-teman. Senang sekali ya. Gak tahu. Tapi kita lihat satu apa? Patah-patah. Teman-teman, namaku Nida. Dari Bu Alisa, semoga anak-anak ya bisa mengerjakan PTS dengan baik, lancar, nilainya juga semoga yang memuaskan dan yang terbaik ya. Iya. Mungkin ada pesan dari Bu Umi selaku guru kelas 2A. Nah, udah ya. Ya, kami Bu Guru kelas 2 semuanya mendoakan yang terbaik untuk anak-anak supaya prestasinya meningkat. Nah, kalau bisa nilainya 100 semua. Nah, jempol banyak ini. Ya. Baik, dari Bu Guru cukup sekian ya anak-anak ya. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Kalau ada latihan atau kuis dari Bu Alisa, bisa kalian kerjakan berkali-kali biar pemahaman kalian semakin bertambah ya. Aku suka kuisnya. Suka kuisis ya, karena sambil bermain ya. Ya, pintar-pintar hebat semuanya ya. Semangat untuk anak-anak kelas 2. 17.000 PTS. Jadi saya nilainya 1. Ya, semangat semuanya. Ini ada Gania ini semuanya ya. Ayo harus semangat ya. Setelah ini belajar lagi ya bersama ayah bundanya ya. Terima kasih ayah bunda sudah mendampingi belajar ya. Nah, dari Bu Guru. Karena yang ngajarin gua pintar itu bunda. Ya. Ya, terima kasih kepada ayah bundanya ya. Dari Bu Guru cukup sekian ya. Kita foto dulu ya anak-anak ya. Kita foto dulu. Ya. Coba hadap ke kamera. Kita foto dulu. Yang sesi satu-satu. Bentar. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, slide 2. Yuk, yang kedua. Oh, Bu Muji. Ada Bu Muji ini nih. Bisa menyalakan kameranya. Selamat pagi Bu Muji. Nah, di sini ada Bu Muji. Bu Muji, ada yang bisa disampaikan ke anak-anak? Oh, Bu Muji masih off. Bentar. Nah. Anak bisa mengangkat jempolnya gini, menunjukkan siap PTS ya anak-anak ya. Nah, siap PTS 2022. Nah, Apa? 1. Nah, 1, 2, 3. Sudah semuanya? Sudah, halo. Nah, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembahasan di Zoom hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh les ya anak-anak ya, boleh keluar dari Zoom. Dadah.